Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Faidah. Berikut adalah fakta menarik dan misteri yang harus diketahui tentang Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa merupakan tempat ibadah yang sangat suci dengan peran penting dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Terletak di tanah kota Yerusalem, Palestina. Kompleks masjid ini juga meliputi bangunan lain yang memiliki kubah besar berbentuk persegi 8 yang dikenal sebagai Masjid Qubat, As-Sakrah atau Masjid Kubah Batu. Istilah lain untuk Qubat Ash-Sakrah, Kubah Batu, adalah Dome of the Rock. Kubah Sakrah selesai dibangun pada tahun 691, menjadikannya bangunan Islam tertua yang masih berdiri hingga saat ini. Banyak yang keliru menganggap kubah kuning keemasan ini sebagai bagian dari Masjid Al-Aqsa. Padahal, keduanya berada di bangunan yang berbeda. Meskipun bila dilihat dari foto-foto yang beredar di media sosial, bentuk kubah Masjid Al-Aqsa dan kubah Syakrah tampak serupa. Perbedaan warna menjadi ciri khas yang membedakan keduanya. Nama Masjid Al-Aqsa disebutkan dalam Al-Quran dan beberapa hadis Nabi SAW. Seperti halnya pada Quran Surat Al-Isra ayat 1 berikut ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi, maha mengetahui. Deretan fakta dan misteri Masjid Al-Aqsa. Berikut ini fakta dan misteri mengenai Masjid Al-Aqsa yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Pertama, terdapat batu Syakrah di dalam Masjid Kubah Ash-Syakrah. Diketahui bahwa kubah Masjid Syakrah adalah salah satu bangunan yang berdiri tepatnya di bagian tengah kompleks Masjid Al-Aqsa. Di dalam Masjid Syakrah diketahui menyimpan batu yang dikenal sebagai batu Syakrah. Mengutip Islamicity.org, batu ini berada 1,5 meter di atas tanah dan memiliki bentuk yang tidak beraturan. Batu Syakrah juga dikenal sebagai jantungnya Al-Aqsa. Beberapa keistimewaan yang dimiliki batu ini antara lain, batu Syakrah adalah bagian dari surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik yang berbunyi, sesungguhnya surga merindukan Baitul Maqdis. Syakrah Baitul Maqdis itu dari surga dan merupakan pusat bumi. Pernyataan Anas bin Malik menunjukkan bahwa ada 2 batu surgawi yang diturunkan ke bumi ini, yaitu Hajar Aswad di Makkah dan Syakrah di Al-Aqsa. Tak hanya itu, pada batu Sakrah dalam Qubat As-Sakrah di sekitarnya terdapat kaligrafi surah Yasin yang mengelilinginya. Syakrah jadi batu pijakan Nabi Muhammad. Diyakini batu ini menjadi pijakan Nabi Muhammad SAW ketika hendak bermi'raj ke langit ke-7 dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Berdasarkan kisahnya, batu Sakrah ini ingin ikut Nabi Muhammad berangkat ke Sidrah Al-Muntaha. Namun, Nabi Muhammad SAW melarangnya, sehingga batu Sakrah tidak jadi ikut. Bagaimanapun, batu ini masih ada sampai hari ini. Menjadi kiblat pertama umat Muslim. Status Syakrah dalam sejarah Islam adalah menjadi simbol kiblat yang begitu bersejarah dan bernilai tinggi. Hal ini berdasarkan buku yang ditulis Dr. Fathi Zagrut berjudul An-Nawazil fi Tarikhil Islam. Buku tersebut mengungkapkan bahwa kubah Asy-Syakrah ini menjadi kiblat para nabi hingga pada masa Rasulullah sebelum hijrah. Nazar Nabi Yakub mendirikan Al-Aqsa. Dikutip dari buku berjudul Al-Amakin Al-Masyhuriyah fi Hayati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harum semerbak tempat-tempat bersejarah yang dikunjungi Rasulullah. Karya Hanafi Al-Mahlawi memaparkan bahwa jauh sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam membangun Haikal atau Baitullah, tempat ibadah umat Yahudi pertama yang indah dan megah, Nabi Yakub, nenek moyang Sulaiman alaihissalam, telah membangun sebuah masjid di Palestina yang bernama Masjid Al-Aqsa.
Hal serupa juga ditulis dalam Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul oleh Sami bin Abdullah Al-Maghluz. Dalam penjelasannya, ia menyebut Masjid Al-Aqsa pertama kali dibangun oleh Nabi Yakub dan direnovasi oleh Nabi Daud dan disempurnakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu malam Nabi Yakub sedang bepergian. Dia lelah dan kemudian tertidur di atas batu. Tak lama, beliau bermimpi melihat tangga yang terbentang dari surga ke bumi. Pada saat itu, seorang malaikat datang kepadanya. Beliau pun terbangun dan bernazar apabila ia kembali dengan selamat ke keluarganya, beliau akan membangun masjid di atas tempat ia bermimpi tadi. Syakhrah menjadi tempat ditiupnya sangkakala. Berdasarkan surah Qaf, ayat 41 berbunyi, "Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib." Artinya, dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Para mufassir mengartikan bahwa penyeru berarti malaikat Israfil, sedangkan tempat yang dekat berarti Syakhrah di Baitul Maqdis, karena tempat itu yang paling dekat dengan langit. Menurut tafsir Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Kedua, Bukit Bait Suci, Temple Mount, jadi situs suci bagi Islam, Yahudi, dan Nasrani. Kawasan Bukit Bait Suci atau Temple Mount yang di dalamnya terdapat kubah batu dan Masjid Al-Aqsa dibangun pada tahun pertama Masehi dan dipimpin oleh Herodes Agung sebagai bagian dari pembangunan kembali kuil kedua. Situs Temple Mount diyakini sebagai tempat suci bagi umat Islam dan Yahudi. Situs tersebut dianggap suci oleh orang Yahudi karena di dalamnya terdapat kuil Yahudi kuno. Pada saat yang sama, umat Islam juga merasa berhak atas tempat suci tersebut karena di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa yang dikenal sebagai Al-Haram Al-Sharif. Bangunan ini terletak di bagian tertinggi, puncak Gunung Moria, yaitu tempat di mana orang Yahudi dan Kristen percaya bahwa Abraham mempersembahkan putranya, Ishak, sebagai korban kepada Tuhan. Kejadian 22. Namun saat ini, Gunung Moria menjadi rumah bagi Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga Islam dan kubah batu yang berlapis emas. Al-Aqsa saat ini berada di bawah kendali lembaga Islam Waqf. Orang Yahudi hanya diperbolehkan berdoa di tembok barat, yang merupakan sisa-sisa Temple Mount. Tak hanya itu, kebijakan yang dibuat juga melarang non-Muslim memasuki tempat-tempat suci, seperti Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock atau Kubah Batu. Ketiga, UNESCO menolak Temple Mount milik Yahudi. Pemerintah Israel kecewa dengan keputusan yang dikeluarkan UNESCO bahwa Temple Mount di Yerusalem sebagai tempat suci hanya milik umat Islam saja, bukan Yahudi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut keputusan UNESCO itu dirasa tidak masuk akal. Pemimpin Partai Buruh Isaac Herzog mengungkapkan keprihatinannya terhadap pernyataan ini. Ia menyatakan bahwa UNESCO telah melupakan tujuan sebenarnya mereka. Dengan menolak mengakui keberadaan Temple Mount, mereka seolah-olah melupakan sejarah bangsa Yahudi dan memunculkan rasa permusuhan. Situs Temple Mount awalnya adalah lokasi dari Masjid Al-Aqsa saat ini. Jika ada niat untuk menggantikan Al-Aqsa dengan Temple Mount, hal itu berpotensi memicu konflik, karena Al-Aqsa adalah tempat suci ketiga bagi umat Islam setelah Mekah dan Madinah. Hal ini telah menjadi sumber pertentangan antara komunitas Muslim dan Yahudi selama bertahun-tahun. Diketahui bahwa Palestina, Mesir, Aljazair, Maroko, Libanon, Oman, Qatar, dan Sudan telah mengajukan resolusi dan menyatakan Temple Mount sebagai situs yang memiliki makna penting bagi agama Islam. Sahabat Al-Faidah, terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan berlangganan, subscribe ke saluran kami untuk konten-konten yang lebih menarik di masa depan. Kami juga sangat menghargai komentar dan masukan dari Anda, jadi jangan ragu untuk berbagi pemikiran Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.